vlog dulu ya. Ya. Dan Wow, Ya. straight Raka untuk Lucho. 1 gol dan harus mandi lebih cepat. Dia biasa memasukin alien. Harus saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Persib ini kan setiap tahun mereka selalu bersaing untuk jadi juara kan. Hajar Persisolo dengan 10 pemain. Maung Bandung jadi sorotan. Coach Justin ternyata sangat mengakui. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Lagi dan lagi, Persib Bandung kembali melanjutkan tren positif mereka usai mengalahkan Persisolo dengan skor 2-0. Meski bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak pertama, Persib Bandung mampu mendominasi jalannya pertandingan. Yap, laga Persib Bandung melawan Persisolo ini berlangsung begitu menegangkan. Persib memulai laga dengan cukup agresif. Peluang-peluang emas pun diciptakan, baik dari William Barros maupun Ramon Tangke. Persib membuka keunggulannya pada menit ke-12 melalui sepakan voli Luciano Guecocea. Gol ini juga ada peran besar Ramon Tangke yang memberikan kepanikan di lini pertahanan Persisolo. Usai gol tersebut, tim tamu mencoba keluar dari tekanan. Beberapa peluang pun diciptakan, namun urung menjadi gol. Petaka datang bagi tuan rumah, tepatnya pada menit ke-28 saat Lucho harus terkena kartu merah. Saat itu Lucho dianggap melakukan tindakan berbahaya kepada pemain Persisolo dan pada akhirnya kartu merah pun tak terhindarkan. Di akhir babak pertama, Persib sebenarnya mampu menggandakan keunggulan lewat Ramon Tangke. Sayangnya gol itu dianulir begitu saja tanpa tinjauan dari ruang VAR. Memasuki babak kedua, kedua pelatih tidak langsung melakukan pergantian. Persib Bandung yang bermain dengan 10 pemain mencoba bermain lebih disiplin dan menjaga kedalaman. Di sisi lain, Persisolo masih kesulitan untuk menembus lini pertahanan Maung Bandung. Hanya butuh waktu 4 menit bagi Persib untuk menggandakan kedudukan. Berawal dari serangan balik cepat yang dilakukan pada menit ke-49, Beckham memberikan umpan pendek yang langsung disambut dengan tembakan keras oleh William Barros. Usai gol itu, pelatih Persisolo mencoba melakukan beberapa perubahan. Bagusnya, para pemain yang baru dimasukkan ini juga kesulitan menembus pertahanan rapat Maung Bandung. Pola serangan Persisolo selalu kandas. Disiplinnya lini pertahanan Maung Bandung dan sering membuat kesalahan sendiri menjadi momok bagi Laskar Sambernyawa untuk memangkas ketertinggalan. Persib Bandung yang sudah unggul 2-0 bermain lebih berhati-hati. Maung Bandung fokus menjaga kedalaman dan memanfaatkan serangan balik cepat untuk menekan Laskar Sambernyawa. Meski begitu tidak ada gol lagi yang tercipta. Persib pun menang dengan skor akhir 2-0. Jelas kemenangan ini langsung disambut meriah oleh para bobotoh. Di kolom komentar unggahan Instagram resmi Persib, bobotoh kompak memuji mentalitas serta kekompakan tim yang makin menyatu. Memang Persib Bandung saat ini tengah berusaha mempertahankan gelar juaranya. Maka tak heran jika kualitas para pemain yang didatangkan juga tak main-main dan salah satu yang paling disorot kedatangannya adalah Tom Hey. Ambisi besar Persib untuk mempertahankan gelar juara juga sempat disinggung pengamat sepak bola nasional, yakni Coach Justin. Menurut Coach Justin, Persib ini selalu berusaha untuk bersaing di papan atas klasemen dan dia sangat mengakui kualitas yang dimiliki klub kebanggaan bobotoh tersebut. Keren juga. Persib ini kan setiap tahun mereka selalu bersaing untuk jadi juara Persib, kan. ya. Memang kualitasnya bagus Persib. Iya. Bobotoh seketika heboh. Eliano Renders tiba-tiba difitnah mantan penerjemah STY. Penasaran nih? Yuk kita simak videonya. Baru-baru ini, para bobotoh dibuat terkejut dengan pernyataan di luar nalar dari mantan penerjemah Shin Tae-yong, Jang Sok-so, atau yang akrab disapa JJ. Yaps, JJ secara tak terduga menuding bintang Persib Bandung, Eliano Renders, sebagai biang kekalahan skuad Garuda saat melawan Bahrain di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Polemik bermula dari JJ yang menjadi narasumber di podcast Bicara Bola untuk menganalisis laga Timnas Indonesia melawan Bahrain beberapa waktu lalu. Dia membahas keputusan strategis Shin Tae-yong ketika memasukkan pemain baru, Eliano Renders, dalam pertandingan tersebut. Itu 2-1 lagi menang, Eliano masuk. Iya. Mesti masukin.
dan kemasukan gol, jadi seri selesai. 2-2. Coach ada sedikit menyesal di situ. Waktu itu memang ini salah coach juga memang. Iya, Ini kan tanggung jawab Iya. sebagai head coach. Dia menyesal masukin Eliano. Harusnya masukin si Wahyu. Kita lagi menang. Kenapa harus ganti pemain Serang. Ayo Wahyu Pras harusnya ya. Ya, karena kita kan kemasukan gol dari corner. Iya. Siapapun pemain serang ketika bertahan tidak 100%. Iya. Itu ya, udah itu benar. Itu udah pasti. Iya. Pernyataan JJ ini seketika viral karena isinya menyiratkan penyesalan pelatih Korea Selatan itu atas pergantian pemain di momen krusial. Para netizen yang mendengar pernyataan ini segera menyoroti kejanggalan dalam data yang disampaikan JJ, khususnya mengenai waktu masuknya Eliano Reinders. Mayoritas warganet mengoreksi bahwa pemain tersebut masuk saat kedudukan masih imbang 1-1, bukan ketika timnas Indonesia sedang memimpin 2-1. Menanggapi respon masif dari jagat maya yang menilai komentarnya tidak valid, JJ akhirnya membuat klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya. Dia mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian kronologi pergantian pemain dan dampaknya. JJ menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki maksud sama sekali untuk menyudutkan pemain berdarah Belanda tersebut. Dia menyatakan kecintaannya yang mendalam terhadap perkembangan sepak bola tanah air. Mantan tangan kanan STY ini juga meluruskan bahwa dia tidak berniat menyalahkan siapapun atas hasil akhir pertandingan krusial itu. Dirinya menegaskan bahwa keputusan yang terjadi di lapangan merupakan otoritas dan tanggung jawab penuh dari pelatih kepala. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya saat berbicara di podcast Bicara Bola. Dalam pembicaraan itu saya sempat mengatakan bahwa Eliano masuk ketika tim sedang unggul, padahal seharusnya saya mengatakan saat posisi masih imbang. Saya sama sekali tidak bermaksud menjelekkan pemain, apalagi tim-tim di Super League Indonesia. Katanya cinta timnas Indonesia. Kok malah fitnah pemain timnas Indonesia sih? Gak suka ya? Gak terima ya karena STY dipecat? Atau gak suka sama Persib? Sudahlah. Sempat dibuat kesal dan ngamuk karena ketidakadilan wasit, Boyan Hodak langsung kirim laporan kepada Liga. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, Persib sukses meraih kemenangan 2-0 saat melawan Persis Solo. Gol kemenangan Maung Bandung ini dicetak Luciano Goikokea dan William Barros di masing-masing babak. Hanya saja kemenangan ini dicoreng dengan kartu merah untuk Luciano. Pemain asal Argentina ini dinilai melakukan pelanggaran keras oleh wasit Rio Permanaputra. Pada laga ini juga, gol Ramon Tengke dianulir oleh wasit tepatnya di menit 43. Publik seketika bertanya, apa yang membuat gol Ramon itu dianulir? Jika melihat dari tayangan ulang, tak ada gerakan atau hal lain yang mencurigakan. Hal tersebutlah yang membuat semua orang keheranan. Bagaimana itu bisa terjadi? Pelatih Persib, Boyan Hodak, tidak mau berbicara banyak soal jalannya laga. Hanya menyampaikan bahwa Persib tidak puas dengan beberapa keputusan wasit. Sang pelatih pun akan membuat surat resmi terkait keluhan atas kepemimpinan Rio Permanaputra. Surat tersebut akan dikirimkan kepada I-League selaku operator kompetisi Super League 2025-2026. Terkait detail surat komplain yang akan diberikan kepada I-League, Boyan tidak mau menjabarkannya karena dia takut mendapat sanksi jika berbicara soal wasit di depan awak media. Setidaknya pihak Persib masih ada usaha untuk lapor ya, walaupun pada akhirnya laporan tersebut diabaikan begitu saja. Hihi, bercanda ya. Lantas, bagaimana nih tanggapan para bobotoh semalam tentang penampilan Persib semalam? Tulis pendapat dan keresahan kalian di kolom komentar ya. Muah.